AQI itu adalah suatu pengukuran konsentrasi dari polutan yang terdapat di polusi udara di lingkungan kita, Dok. Oke. Itu bermacam-macam, Dok, derajatnya. Nitrogen dioksida, PM10, PM2,5 itu yang terkandung dari udara kita dan biasanya berasal dari pakai pembakaran sampah, terus polusi udara karena dari vehicle, motor, mobil, bermotor gitu terus dari industri gitu kan, itu juga bisa menghasilkan polusi udara juga. Atau produk-produk rumahan tuh kayak bakar-bakar sampah gitu kan juga. Kalau di rumah sakit ini, Dok, kira-kira kita lihat dulu kali, Dok, ya. Kita lihat dulu kali ya. Tanya dokter. Selamat pagi, Sobat Bayangkara Brimob. Oke, di sini di konten Tanya Dokter RSBB episode 3 akan dijelaskan dijelaskan oleh Dokter Eri, spesialis paru ya, Dok ya. Siap. Dijelaskan apa nih, Dok? Yang lagi hot, Dok. Yang lagi hot ya. Yang apa nih? Polusi udara Jabodetabek. Benar. Menarik nih, Kak. Menarik banget nih ya. Nah, di sini ada gambar nih, Dok. Ini gambaran COVID waktu langit pada COVID-19 nih ya, Dok ya, tahun 2022 dengan gambaran polusi pada saat ini, Dok. Bulan Agustus kemarin nih, Dok. Nah, ini bukan langit mendung ya, Dok ya, melainkan adalah polusi Jabodetabek. Gelap sih. Gelap ya, apa Dok, karena ya? Kacanya ya, Dok? Cuacanya dan polusi, Dok. Oke, Benar, Dok. Saya kira kacanya, Dok. Baik. Gimana? Iya, benar. Ini ya, Dok ya, jadi Jakarta dinyatakan sebagai kota besar yang memiliki kualitas udara terburuk ketiga dunia. Benar nggak, Dok, itu? Benar, apalagi ya, dari Dok, ya? IQR kan terakhir nomor 2 atau 1 gitu ya, Dok ya? Nomor 1 ya, terpolusi di dunia versi IQR ya, Dok ya. Dengan tingkat polusi tinggi ini, Jakarta termasuk kategori yang nggak sehat nih, Dok. Betul. Polusi udara di DKI Jakarta bernilai berdampak bagi kesehatan manusia ya, Dok ya, terutama dari paru-paru ya, Dok ya, masalah respirasi dan selain respirasi. Oke, benar. Kali ini kita mau kenalan dulu nih, Dok. Boleh ya, Dok ya, ke Sobat Bayangkara Brimob nih, Dok. Mungkin ada yang belum tahu dokter, bisa kenalan dulu, Dok. Selamat pagi Sobat Bayangkara Brimob. Mungkin saya lepas masker dulu kali ya. Boleh, silahkan, Dok. Biar lihat muka gue, muka saya ya, biar tidak kenapa kenal muka habis, Dok, pakai masker, Dok? Habis dari mana, Dok? Dari luar, Dok. Dari luar. Dari luar, gitu. Dok. Katanya kan polusi ya, Dok ya. Iya, benar. Karena ada polusi, kita juga harus ngopi dulu, Dok ya. Oke, siap. Ngopi ya. Ngobrolin polusi Indonesia. Tunggu, Dok. Baik, Dok. Gimana, Dok? Apa yang harus kita obrolin nih pagi ini, Dok? Oke nih, Dok. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, Dok. Oke. Nah, paling ya seputar ya polusi ini, Dok. Baik. Kira-kira mau dijawab nih, Dok, pertanyaan yang pertama ya, Dok ya. Kamu nanya nggak ya? Netizen dulu dong, Dok. Netizen dulu. Iya, Oke, gitu. Udara yang baik itu seperti apa sih, Dok? Baik, udara yang baik itu udara yang tidak tercemar polusi ya, Dok ya. Sedangkan polusi udara itu adalah udara yang sudah terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia atau agen-agen biologi atau fisika yang akan merubah karakteristik dari atmosfer udara itu sendiri, Dok. Gitu. Jadinya itu yang akan berdampak pada kesehatan kita gitu ya. Terus makanya sekarang kan lagi heboh tuh ya di TikTok. Iya. Reels Facebook kan. Instagram. Aduh. Makanya Sobat Farma harus mengetahui nih tentang polusi udara ini. Jadi udara yang baik itu pokoknya ya jangan terkena polusi ya, Dok ya, berarti ya. Kalau di Jakarta ini termasuk udara yang baik apa bukan, Dok, berarti, Dok? Untuk mengetahui baik atau tidaknya kan kita perlu lihat dari IQR ya. Mungkin ada aplikasi IQR gitu ya. Atau dari kita PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu juga mengeluarkan ini pulmo.id/polusi/udara/. Itu bisa dilihat tuh IQR-nya gimana, status indeks dari kualitas udara. Yang dinilai itu dari AQ ya, Air Quality Index. Air Quality Index, oke. IQI berarti ya. Bukan aki-aki ya, Dok. Oh, bukan. AQ. Pakai K AQI. itu. Ini Q, Dok. Baik. IQI itu adalah suatu pengukuran konsentrasi dari polutan yang terdapat di polusi udara di
lingkungan Di kita dok. lingkungan. Oke. Oh, Itu oke. bermacam-macam dok derajatnya, dari yang paling rendah 0 sampai yang paling tinggi di atas 300. Di atas 300. Mm-mm. Dan Kalau di rumah sakit ini dok, kira-kira di kita lihat dulu daerah kali dok Depok. ya. Oh, Kita gitu. lihat dulu Kita kali lihat ya. dulu. Kita Oke, lihat baik. dulu IQR. IQR ya dok ya. Mm-mm. Jadi dia itu menilai dari kualitas air ya dok ya kalau kualitas udara dok ya Udara. Di sini sih katanya ya Katanya. 163 ya. 163. Per hari ini ya. Kalau 163 berarti di kategori apa itu dok? Kategori tidak sehat dokter. Jadi pembagiannya begini. Kalau untuk IQR itu kan yang dilihat itu konsentrasi PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, sulfur dioksida, ozon gitu ya. Dan karbon monoksida. Nah, itu yang akan diukur. Nah, sebenarnya yang paling penting itu di PM 2,5-nya gitu ya, Dok ya. Karena PM 25 itu kan ukuran partikel. PM itu kan particulate matter. Jadi ukuran dari partikel itu di bawah 2,5. Makanya disebut partikel 2,5 PM. PM 2,5 gitu ya. Nah, itu yang bisa membahayakan tubuh kita, Dok. Nah, kalau yang berdasarkan IQ itu, dia itu dibagi 5 sih, Dok. 0 sampai 50 itu masih dibilang baik. Baik. Dengan partikel matternya di bawah 12 ya. Terus yang moderate itu 50 sampai 100 dengan partikel matternya itu 12 sampai 35,4. Terus yang tergolong beresiko tidak sehat bagi kelompok yang beresiko itu sekitar IQ-nya 101 sampai 150 dong. 101 sampai 150. Dan mepet-mepet nih yang tadi Iya, ya, mepet-mepet ya. 93 itu dok ya. 3. Itu partikel materinya 35,5 sampai 55,5. Terus yang untuk tidak sehat itu 151 sampai 200. Dan tadi kan kita lihat 168 ya, berarti ini tergolong yang tidak sehat. Karena jumlah partikel materinya itu kan 55,5 sampai 150 nih. Gitu. Iya. Dan di atas itu ada lagi sih dok. Di atas itu ada lagi. Berarti sangat tidak sehat gitu dok. Sangat tidak sehat dan hazard dan berbahaya. Dia bilang berbahaya. Kalau yang tidak sehat itu di atas 201 sampai 300. Dengan particulate matter 2,5 itu 151 maaf. 151 sampai 250 dok. Sampai 250. Jadinya itu tergolong sangat tidak sehat gitu ya. Dan berbahaya kalau di atas 300 dan particulate matternya yang 2,5 di atas 250 gitu ya. Dan itu pasti akan memberikan dampak ke kesehatan sih dok. Gitu. Oke, siap. Berarti yang menilai dari polusi udara itu kan dari IQR ya dok ya. Dan dilihat dari indeksnya itu. Indeksnya itu kalau misalnya dari rumah sakit kita ya di daerah Depok ya dok, berarti termasuk kategori yang tidak sehat ya dok ya. Berarti oke. Berarti ciri-ciri udara tercemar itu seperti apa dok? Kayak apakah banyak karbon dioksida atau bagaimana? Untuk kan kita ngeliat polusi udara kan banyak ya tadi yang saya bilang sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, PM 10, PM 2,5 itu yang terkandung dari udara kita dan biasanya berasal dari pakai pembakaran sampah, terus polusi udara karena dari vehicle, motor, mobil, bermotor gitu ya. Terus kayak industri gitu kan, itu juga bisa menghasilkan polusi udara juga. Atau produk-produk rumahan tuh kayak bakar-bakar sampah gitu kan juga bisa membuat kerusakan maupun perubahan karakteristik dari atmosfer itu sesuai dari definisi WHO tadi dok. Gitu. Berarti sebenarnya normal kan ya dok ya kalau misalnya kan kita kan sering membakar sampah, nggak normal sih dok sebenarnya. Oh enggak normal lah dok ya kalau tidak disarankan sih. Tidak disarankan. Berarti kalau misalnya membakar sampah berarti nggak normal, harusnya mungkin pasti ada pengolahan sampah ya, pasti ada baik ya. dinas-dinas terkait yang akan menangani pengolahan sampah itu. Tapi baiknya sih tidak dibakar. Berarti membakar sampah tidak baik ya dok ya menurut dokter Pari ya dok ya. Kan, kalau kendaraan bermotor gimana tuh, kan banyak banget nih dok ya kendaraan bermotor, mobil dan lain sebagainya ini kan normal adanya gitu ya dok ya. Gimana cara mungkin pencegahannya atau seperti
kita harus ngapain sih, kan banyak kendaraan bermotor itu pencegahannya supaya kita tidak terpapar dari polusi kendaraan bermotor itu gitu. Dari sisi kendaraannya nih ya dok ya. Kalau dari sisi kendaraannya kan ya kurangin kuantitas dok. Jadinya kan jumlah kendaraan yang bermotor ya. itu dikurangin ya, disarankan untuk naik transportasi umum gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mesin yang misalnya nggak dipakai berhenti gitu, ya dimatiin mesinnya dok. Selain boros bensin juga mengotori udara kan dok ya. Terus yang ketiga, sering-sering perbaiki mobilnya dok. Kenapa tuh dok? Ya kan harus kalau misalnya tidak diservis kan pasti kan sistem pembakarannya berkurang tidak baik ya, tidak sempurna ya. Jadinya kan pasti terjadi hasil pembakaran yang jelek gitu. Jadinya akan memberikan polusi udara yang akan mengganggu kesehatan juga dok. Gitu. Berarti sumber-sumber polusi udara itu termasuk dari kendaraan bermotor gitu ya dok ya, dari pembangkit industri juga seperti itu. Terus kemudian ada ya dari perumahan, jadi bisa jadi pembakaran sampah dan lain sebagainya ya dok ya. Kemudian sepertinya kalau polusi-polusi udara itu kan tidak bisa kita hindari ya dok ya, seperti kendaraan bermotor, kemudian dan lain sebagainya yang tadi dokter sebutkan. Dampaknya polusi udara tersebut terhadap kesehatan kita itu seperti apa sih dok? Baik, ya memang sih polusi tidak bisa dihindari ya, karena kita butuh pembakaran untuk membuat sesuatu, untuk mobilisasi, kayak naik mobil gitu ya. Cuman kan bisa kita kontrol. Kontrolnya di tadi range aki tadi itu gitu ya. Dan seperti yang dokter katakan, memang kalau misalnya nilainya akinya sudah dikatakan tidak sehat, pasti akan berdampak ke tubuh kita, khususnya pernapasan ya. Karena kan udah langsung terhidup langsung tuh ke saluran nafas kita gitu ya dok ya. Dan gejala yang paling sering nih gejala ya, untuk gejala batuk, terus sesak napas, terus ada suara ngik-ngik tuh, gitu. Itu kan semua terjadi karena peradangan ya dok. Jadi ada polusi itu akan memberikan sistem peradangan kita jadi lebih aktif. Akibatnya itu terjadi peningkatan dahak, terus penyempitan saluran nafas, jadi fungsi parunya juga ikut menurun gitu ya. Terus pergerakan kan di dalam saluran nafas kita tuh kayak ada sapu gitu dok ya. Nah, sapunya itu udah dikasih sama Yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang baik hati sekali itu untuk mengeliminasi si kotoran itu. Dan ketika terjadi radang itu fungsinya juga menurun, jadinya gampang terkena infeksi. Akibatnya dia bisa datang ke rumah sakit, harus datang ke rumah sakit, ketemu dokter, terus mungkin bisa sampai ke gawat darurat atau mungkin perlu perawatan, sehingga itu ya bisa menurunkan kualitas hidup si pasien juga dan mengganggu aktivitasnya dia juga kan ya. Jadinya pentingnya kita mengontrol si polusi udara ini. Gitu. Kan sering banget ya dok ya, kita kan bekerja di rumah sakit ya dok ya, datang pasien ke IGD dengan batuk pilek dok. Nah batuk pileknya itu biasanya terjadi pada anak-anak tuh dok. Apakah anak-anak berdampak lebih sering dari polusi ini daripada dewasa dok? Karena dari yang saya temukan semuanya anak-anak dok gitu dok. Gimana dok? Ya memang sih kalau pada anak-anak kan maturitas dari organnya masih belum sempurna seperti orang dewasa ya. Ditambah lagi sistem pertahanan tubuhnya juga belum sesempurna orang dewasa. Jadinya lebih rentan sih memang untuk terkena peradangan maupun infeksi di saluran nafasnya itu dok. Jadinya ya memang harus hati-hati lah untuk anak-anak juga. Makanya bapak-bapak tuh ya yang suka ngerokok di rumah tuh ya. Itu ada hubungannya nggak tuh dok, merokok dengan polusi udara? Ada asap dok. Oh ada asapnya. Pembakaran itu ya dok ya? Rokok kan ada karbon monoksidanya kan dok. Oh gitu. Ya itu yang akan kan? mendapatkan inflamasi. Itu bahasa medisnya dari peradangan ya dok ya. Iya. Jadi peradangan, terus kalau misalnya terjadi penerus gitu kan terjadi penurunan fungsi paru juga. Nggak baik juga untuk perkembangan si anak juga dan yang perokok tadi. Oke. Berarti perokok pun gitu ya, ini langsung malah jadi perokok dok tiba-tiba ya dok. Perokok pun juga mempengaruhi dari sistem pernafasan ya dok ya, pasti ya dok ya. Iya, kan itu kan
Tadi jadi kan salah satu hasil rokok kan jadi ada karbon monoksida. Karbon monoksidanya itu juga akan membahayakan tubuh kita juga kan ya. Oke, berarti sangat bahaya ya dok ya karbon Ya, monoksida itu ya dok ya. monoksida PM2,5, 2M10 gitu. Kalau misalnya di antara tadi yang kandungan-kandungan tadi karbon monoksida, PM2,5 dan lain sebagainya itu dok, paling banyak atau yang menimbulkan efek paling berefek dari polusi udara itu apa dok? Dari Yang paling concernnya itu di dalam PM25 tubuh, sih. PM25 Karena ya, PM25 itu kan ukurannya 2,5 mikrometer. mikrometer. Itu kan kalau nggak salah rambut aja itu 30 mikro ya. Ini kan 2,5 berarti Waduh, kecil hampir, banget ya. Iya kecil tapi Kecil banget. ya kalau misalnya rambut kan kelihatan ya dok kelihatan ya. ya, ini kan tidak kelihatan ya. Dan itu susah untuk dieliminir oleh sistem awal kita yang tadi saya sapu itu. Jadinya dia lebih gampang masuk gitu. Jadinya makanya di IQR itu yang dihitungkan PM2,5-nya gitu. Jadinya karena itu lebih membuat tubuh kita lebih sering infeksi, sering radang gitu dok. Seperti itu. Iya dok. Jadi karena kandungan PM2,5 ya nih dok yang bikin jadi polusinya mencapai ke pernafasan ya dok ya. Karena ukurannya lebih kecil itu dok. Oh gitu. Ke dampak sampai komplikasi resiko paling beratnya tuh dok dari kesehatan paru selain dari batuk pilek tuh dok, itu paling parah itu bisa sampai apa ya dok ya penyakitnya? Bisa kan seperti yang tadi bilang karena terjadi peradangan yang terus-terusan, terus jadi infeksi yang terus-terusan, pasti akan bisa resiko terjadi perubahan struktur dari saluran nafasnya juga kan ya. Jadi bisa kena asma, pasien-pasien asma juga akan lebih sering exacerbasi, jadi lebih sering kambuh-kambuhan, terus pasien-pasien PPOK itu yang bisa makin kambuh juga karena terjadi peradangan sama infeksi di saluran nafasnya itu dok, gitu. Berarti untuk yang di parunya. Berarti kalau misalnya ada orang yang sudah terkena, misalkan ada yang sudah pernah sakit asma, sudah pernah PPOK sebelumnya atau sakit paru sebelumnya, itu malah memperparah ya dok ya dari jadi dia bisa ya, dok, ya? sering kambuh dan bisa meningkatkan angka kunjungan ke rumah sakit juga gitu. Dan kemarin saya dengar dari Dirut RSUP Persahabatan ya, Dok Prof Agus tuh, pasien saya tuh 20-30% peningkatan ya untuk ISPA. Peningkatan. Kalau dari dokter sendiri gimana tuh? Pasien-pasiennya makin banyak atau gimana? Banyak yang batuk sih dok. Pasien kontrol saya batuk rata-rata ya dok. Ya namanya juga dokter paru, pasiennya juga batuk ya dok. Tapi kalau datangnya diare kan nggak mungkin dok ya. Tempat sejawat yang lain itu. Tempat sejawat yang lain itu dok ya. Pasti datangnya dengan batuk, dan memang sih kalau yang saya temuin memang sering memburuk ya gejalanya, jadi banyak batuk-batuk kayak gitu. Khususnya pada kelompok yang asma dan PPOK itu. Atau misalnya pasien-pasien yang datang saya kan itu yang sering. Berarti perubahannya signifikan nggak tuh dok dari yang bulan lalu yang misalkan ya belum viral-viralnya dari polusi, bulan ini bulan Agustus sudah mulai banyak atau bagaimana tuh dok? Saya nggak tahu persentasenya karena saya nggak meneliti lebih jauh. Cuman selama saya bekerja gitu praktek memang lebih banyak sih pasien-pasien yang biasanya kontrol, tiba-tiba yang biasanya kontrol 2 bulan datang sebulan. Apa? Gitu. Batuk dok. Batuk kan nggak enak gitu ya. dok ya. Suruh minum teh hangat. Ngopi dulu. Ya. Terus dok, berarti ya kalau misalnya dengan polusi-polusi ini, apakah menjaga imunitas atau pencegahan itu sangat penting dok? Penting dok. Kan lebih baik mencegah daripada ngobatin ya katanya pepatah lama ya, katanya gitu. nenek kakek saya gitu. Dulu mendingan mencegah daripada ngobatin ya dok ya. Gimana tuh dok pencegahannya? Imunitas itu kan diperlukan tubuh kita karena kan berusaha untuk mengeliminir dari si patogen itu sendiri ataupun bakteri yang masuk gitu ya. Jadinya itu penting ya. Yang harus dilakukan ya pertama makan yang bergizi gitu ya dok ya. Yang tinggi protein kayak daging, telur, ikan, ayam, bebek, tahu, tempe, susu gitu ya, biar meningkatkan daya tahan tubuhnya, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Terus olahraga sih dok. Olahraga juga penting, cuman yang pertanyaan sekarang kan yang sering ini olahraga di luar boleh nggak gitu ya. Kalau olahraga di luar kan polusi juga dok kenanya, itu gimana tuh dok? Dan memang sih kalau sudah di atas 150 memang dianjurkan
tidak membatasi aktivitas di luar sih. Hmm. Tahu kalaupun misalnya memang harus aktivitas di luar ya pakai masker. Makanya tadi gua pakai Oh, masker, gitu. Dok. Makanya tadi Olahraganya pakai masker, Dok? Atau gimana, Dok? iya, kalau misalnya kuat pakai masker, Ah, Dok. pakai Kan ada masker. juga tuh yang kayak masker yang berfiltrasi yang orang sepeda itu Ah, tuh. iya. Nah, yang itu juga Pakai bisa, itu ya. setidaknya bisa memfilter udara Hmm. yang kotor kan, Dok. Memang untuk yang paling bagus ya pakai masker medis karena masker medis Masker medis ya? udah ada layer-layernya kan, Dok ya. Hmm. Gitu. Berarti kan saya bilangnya, Dok, bilangnya katanya kan ke era COVID ini udah tidak Udah ada ya, Dok, lepas ya, udah dari lewat ya, Dok, pandemi ya. ke Iya. arah endemi, Ke baik. endemi ya, Dok, ya. Heeh. Apakah masih kita tetap pakai masker atau gimana tuh, Dok? Pencegahannya mungkin, Dok. Baik, kalau untuk pencegahannya tetap saya sarankan untuk pakai masker ya, Pakai masker tuh, sobat. pakai masker dan batasi aktivitas di luar dulu kalau tidak penting-penting banget gitu ya. Terus untuk pasien-pasien yang ada komorbid ya, pada COVID atau mau asma PPOK itu kan bisa meningkatkan resiko. Jadi bisa kena infeksi berulang atau memperberat risiko. COVID-nya ada tambahan infeksi baru kan, COVID-nya virus, mungkin ada ketumpangan bakteri gitu kan, jadi bisa memperberat Jadi malah memperberat ya, Dok, ya. keadaan respirasinya gitu. Berarti kita harus pakai masker nih, Dok, ya, walaupun Ya, saya pandemi sarankan sih sudah lewat gitu ya, Dok. tetap pakai masker ya. Lagi kalau Oke. misalnya naik motor atau kendaraan itu kan, kalau yang kayak AC sih nggak perlu ya, tapi kalau misalnya yang motor itu kan terkena langsung debu gitu ya, terhirup itu ya tetap baiknya sih pakai masker sih. Oke, Gitu. Dok. Kalau misalnya ini, Dok, kan baru-baru ini pemerintah kan memerintahkan adanya WFH tuh, Dok. Nah, itu sebenarnya WFH itu sangat berpengaruh nggak tuh, Dok, dari dampak polusi ini, Dok? Gitu. Seperti yang tadi saya ngobrol tadi ya, kan salah satu caranya mengurangi kuantitas. Kuantitas gitu. mobilisasinya kan dikurangin. Jadinya dengan WFH diharapkannya sih mengurangi jumlah produksi polusi yang kendaraan timbul dari bermotor ya, pengendara. Dok, ya. Tapi WFH-nya juga jangan sambil jalan-jalan ke puncak. Oh, gitu. Sama gitu. aja dong ya. Sama aja, itu mobilisasinya Cuma juga. pindah ini Cuma aja pindah lokasi aja ya, Dok, ya. lokasinya. Mendingan kalau WFH ya WFH gitu. Jadi diharapkan dengan itu kan jumlah kuantitas polusinya juga ikut berkurang. Iya, Gitu. benar ya, Dok, ya. Gitu, Dok. Oke, siap, Dok. Kalau misalnya dari rumah nih, Dok, kan ini kan kita bicaranya dari luar terus ya. Di rumah itu ada pencegahannya nggak tuh, Dok? Misalkan Oh, yang di pakai rumah ya. Kalau di rumah sih pakai air purifier air ya. purifier gitu, Dok. Oh, pakai air purifier penting ya, Dok, ya, berarti? Penting ya, setidaknya bisa memfilter kan air purifier kan dia disedot gitu ya, terus masuk, terus nanti difilter, nanti keluarkan lagi gitu kan. Jadi yang PM-PM-nya tadi itu bisa bisa terfilter tereliminasi ya, Dok, ya. dan terfilter dengan baik, sehingga diharapkan bisa menghasilkan udara yang lebih bersih sih, Dok. Oke. Kalau misalnya orang-orang kan sempat jalanan tuh, Dok, di depan rumahnya, nah itu berpengaruh nggak tuh, Dok, kalau misalnya? Makanya kan pemerintah kan itu kan bikin hujan buatan ya katanya ya. Ya selain untuk mengurangi polusi juga, karena kan ini kan musim kemarau ya. Musim kemarau ya. Tapi barusan hujan, Dok. Apa itu gara-gara hujan buatan kemarin? Hujan buatan. Ya alhamdulillah hujan, kita berdoa itu rezeki dari Yang Maha Kuasa yang memberikan hujan ke kita sehingga polusinya juga berkurang gitu ya. Makanya hujan itu ya bisa ngurangin polusi, kadar polusinya juga berkurang. Terus mungkin yang naik motor kan neduh dulu, Dok. Oh iya, benar naik ya. motor kan neduh dulu, jadinya kan minggir sebentar gitu. Nggak ada ini ya, nggak ada mesin. Gitu mungkin ya, Dok ya. Canda loh orang yang naik motor. Bercanda ya. Bercanda ya. Jadi ya memang soalnya dengan keadaan kemarau yang panjang ini kan, kemarau agak panjang ya, Dok ya. Jadinya kering dan akibat kering itu jadi polusi itu lebih lama bertahan di udara gitu, Dok. Dengan diharapkan dengan kasih hujan, jadinya kelembapannya juga menurun, jadinya juga bisa mengurangi itu. Cuma tadi saya lihat juga sih sempat ada yang 100 gitu, karena hujan kemarin ya. Oh gitu. Saya tadi sempat pas pagi-pagi dapat tugas ini, saya lihat dulu ada yang 100 gitu. Memang IQR itu tuh dinilai per apa, Dok? Per Setiap wilayah, hari Dok, atau per wilayah? Dan itu biasanya diupdate-nya setahu saya sih tiap jam ya, Dok. Tiap jam. kan Gitu ya. Berarti ini pas lagi walaupun mendung, walaupun habis hujan, Depok masih 163 ya, Dok, ya berarti? Saya lihat sih begitu ya, Dok ya. Saya lihat sih begini ya, masih ya. Ini
Berarti Gitu. kalau misalnya sebelum hujan bisa lebih dari itu ya dok? Mungkin. Wah sangat tidak sehat berarti ya dok. 183 malah nih sekarang. 183. Wah berarti terupdate terus ya dok berarti Ya kan? ini untuk RP Hati-hati ya. EQR-nya ya. Oh. Berarti dok untuk kelembapan atau air itu berpengaruh ya dok ya dari terhadap penurunan atau menurunkan resiko dari polusi ya dok ya berarti. Ya, Sangat bisa berpengaruh membantu ya, dok, untuk mengurangi keringnya itu, jadi si polusinya juga tidak bertahan lama di udara. ya. Seperti Gitu. itu. Kalau tanaman hijau nih dok, kan kita Paru-paru. apakah berpengaruh gitu dok terhadap Ngaruh, paru-paru, terhadap efek kita juga gitu dok ini. Ngaruh dok, itu ya dengan kan seperti yang pelajaran biologi kita dulu kan, Pelajaran ya biologi dulu fotosintesis. fotosintesis ya dok ya. Mungkin teman-teman yang ingat fotosintesis atau dulu biologinya bolos gitu, ya setidaknya pernah dengar lah ya fotosintesis ya. Setidaknya tahu lah ya Nah, fotosintesis. fotosintesis tahu lah ya, kan itu produk dari fotosintesis itu kan O2 ya. Oksigen, Nah, O2 itu kan bagus untuk dan berguna untuk tubuh kita Pernafasan. gitu ya. Untuk metabolisme, terus sistem-sistem kita itu jadi lebih baik. Karena dengan oksigen yang baik juga kan pembakaran dalam tubuh kita juga baik, terus respirasinya kita juga lebih baik, jadinya ya sistem-sistem tubuh kita kan bersistem-sistem nih dok. Sistem jadinya akan lebih baik lagi dan tidak terganggu. Soalnya dengan keadaan polusi yang jelek itu juga ya selain paru juga bisa yang lain sih dok. Hati-hati ya. Cuma salah satunya adalah sistem respirasi sistem ya dok respirasi. ya. Dari semua sistem yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Berarti polusi itu sebenarnya pengaruhnya itu tidak hanya ke pernafasan ya dok ya, berarti pengaruhnya ke sistem-sistem lain gitu ya, sistem pencernaan, sistem pembuluh darah dan jantung dan sebagainya ya dok ya. Ya soalnya pernah dengar juga, bukan dengar sih, pernah baca di jurnal tuh, dia tuh menurunkan kadar HDL. HDL, berarti yang punya kolesterol gitu? Ya kalau HDL-nya jadi turun, kan HDL kan HDL itu kan kayak lemak baik gitu ya. Nah kalau saya turun kan jadi resiko PJK, jantung koroner, stroke gitu ya. Mungkin nanti podcast berikutnya gitu kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kali ya tentang dokter penyakit dalam mungkin. Dalam atau jantung bisa sharing-sharing gitu. Tapi untuk bisa lebih lanjut membicarakan lebih lanjut tentang efek dari polusi itu ya dok ya. Cuman memang dari jurnal yang saya baca memang itu jadi bisa menurunkan HDL, terus jadinya hipertensi, terus hipertensi ya jatuhnya nanti ya gangguan jantung. Selain di paru jadi jantung, gangguan stroke gitu kan ya. Terus karena infeksi yang berulang-ulang, terus peradangan berulang-ulang karena radikal bebas tadi, jadinya ya bisa jadi kanker juga. Kayak hati-hati. Bisa kanker paru, yang paling sering kanker paru ya. Yang kedua ya, yang orang baca bisa jadi kanker payudara juga ada dilaporkan begitu, sama leukemia ya. Mungkin itu efek jangka panjangnya dok ya, berarti bisa sampai ke sana gitu ya. Ada yang bilang nih dok, kalau misalnya minum obat herbal itu bisa menurunkan penyakit pernafasan akibat polusi itu. Itu benar nggak dok? Herbal apa dulu? Ini tidak dijelaskan sih dok minum obat herbal apa, tapi netizen menanyakan nih dok, kalau obat herbal itu bisa nggak? Bisa sih, beberapa obat herbal kan memiliki efek anti peradangan ya dok, sama antioksidan juga ya bisa sih. Bisa. Berarti kalau misalnya ini dok, polusi yang banyak atau dampak polusi banyak itu menimbulkan radikal bebas yang sangat tinggi ya dok ya, atau gitu ya dok ya? Oxidative stress. Oxidative stress, oxidative stress. Yang mana kalau misalnya oxidative stress itu bisa berpengaruh ke semua sistem dalam tubuh? Oh iya. Ya bisa dok. Kan oxidative stress itu bikin peradangannya bisa di mana aja. Cuman memang pintu masuk yang paling besar kan dari pernapasan. Jadinya ya peradangannya lebih sering ya di paru. Tapi kalau parunya jelek, oksigen masuk juga berkurang, jadinya kan yang diantarkan ke seluruh tubuh juga berkurang. Jadinya ya merusak sistem yang lain juga. Oksigen gue mana gitu kan. Iya, jadinya ya harus hati-hati juga dengan polusi ini. Oke. Waduh, ini gitu, panjang sekali ya dok ya ternyata untuk pembahasan tentang polusi ini ya dok. Memang butuh kebijakan dari publik juga ya untuk bisa mengatur ini juga. Selain dari kita sebagai
masyarakat juga membantu yang pemegang kebijakan publik ya tidak bakar sampah, tidak ngerokok. Terus ya kendaraannya juga kalau bisa naik ke kendaraan umum gitu ya. Jadinya ya bisa membantu lah untuk mengurangi polusi yang ada di udara sehingga better air, better health. Iya, better air, better health. Itu ciplik apa ini julukan baru ya dok? Ini kan cuplikan baru ya. Oke. ERI 2023. ERI 2023. Oke. Better health, better air ya. Better air, better health. Oke. Kita udah di penghujung acara nih dok kayaknya dok ya. Udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Tapi saya sebagai host dok ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya dok ya? Tapi saya ngopi dulu dok. Iya nggak apa-apa silakan dok. Ya monggo dok. Kita nih dok sebagai tenaga kesehatan, apa yang kita lakukan untuk mengedukasi atau memberitahu kepada masyarakat tentang dampak polusi ini dok kira-kira dok gimana dok? Ya memang salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang dokter kan kemampuan untuk edukasi ya. Benar. Edukasi itu bisa lewat Instagram atau media sosial atau datang ke puskesmas, penyuluhan, gitu. dokter-dokter perusahaan juga ikut serta dalam memberikan preventif, edukasi sehingga ya kesehatan terjaga, jadi polusi juga isu berkurang juga kan, gitu dengan edukasi dok. Dokter mau ini? Mau ngasih? Mau edukasi. Ini kita podcast termasuk edukasi, bukan dok? Edukasi. Ya, ini upaya kita untuk upaya kita ya dok ya. Menjelaskan tentang bioedukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dok. Benar sekali. Jadi penting ya masker ya bos. Penting siap. bos, masker bos. Masker itu penting ya berarti dok. Kalau ini dok hand sanitizer gitu dok. Penting ya dok? Penting juga dok. Sanitizer. Ya kalau bisa juga cuci hidung dok. Oh cuci hidung. Cuci hidung itu penting ya. Bisa. Walaupun yang tidak ada keluhan gitu dok, mungkin pilek kan atau apa gitu bisa cuci hidung sih. Saya sarankan sih tetap cuci hidung ya. Soalnya kan gitu. dengan cuci hidung kan ya dibersihkan juga kan ya. Kira-kira berapa hari sekali atau untuk cuci hidung yang dirutinkan? Untuk lebih ininya sih mungkin ke dokter THT ya untuk lebih ekstra, tapi ya bisa 2 kali sehari lah. Bisa 2 kali sehari ya. Oke. Untuk cuci hidung ya. Iya. Atau ikutin dokter THT. Mungkin siap, dokter bisa mengundang dokter THT. Siap nanti ya. Saya undang-undang semua ya. Ya kan demi untuk mencerdaskan, bukan demi membuat masyarakat Depok menjadi lebih sehat ya. Lewat Brimob. Nggak cuma Depok loh dok. Ini kita kan ke YouTube bisa ke semua dok. Ke satu Indonesia dok. Seluruh Indonesia dok. Insya Allah mudah-mudahan dengan yang kita ngobrol podcast ini menjadikan edukasi buat masyarakat juga ya. Iya. Bahwa udara yang bersih itu penting buat kesehatan kita, bos. Iya, benar, dok. Gitu, bos. Oke. Dari Dokter Erik kira-kira ada yang mau disampaikan nggak, dok nih ke masyarakat, ke sobat Bayangkara Brimob nih, dok? Kesan-pesan atau penyampaian tentang dampak polusi ini, dok? Ya, kalau untuk sobat-sobat Bayangkara ya memang sih seperti yang kita tahu polusi sekarang jadi trending topik gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ya tolong jangan nambah beban lagi kayak tadi ngerokok, gitu. Terus bakar sampah itu juga harus hati-hati ya. Terus sering-sering cuci tangan, cuci hidung, pakai masker. Masker terus nih dok dari tadi. Sama juga dokter paru dok. Gitu. Biar nggak ada pasien tuh gimana dok? Biar polusi tidak masuk dong. Ya, biar polusi tidak masuk, jadinya masyarakat juga lebih sehat lagi. Dan jika ada keluhan atau gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, bisa konsultasikan lebih lanjut ke tenaga kesehatan. Gitu. Jangan self medicine lah ya. Iya benar. Oke deh. Polusi udara Jakarta memang sudah masuk ke dalam taraf yang tidak sehat dan bahkan cenderung berbahaya ya dok ya. Karena itu, kita harus pintar-pintar mencari cara agar polusi itu tidak turut mencemari kesehatan paru-paru. Agar minimalkan potensi polusi dan zat beracun lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin itu saja ya dok ya, dari kita konten Tanya Dokter. Jadi, selalu jaga kesehatan yang penting ya dok ya, untuk sahabat Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Dan keluarganya juga, dan konsultasikan juga ya dok ya, kalau misalnya ada masalah gitu kan. Yang kayak batuk tadi, muncul-muncul gejala yang tadi itu. Muncul-muncul gejala ya. Bisa konsultasikan lebih lanjut ke tenaga
kesehatan. Untuk dapat manajemen yang baik lah untuk kesehatan. Benar, seperti batuk, pilek, sesak gitu ya dok ya, untuk penyakit-penyakit seperti itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis paru di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Bayangkara. Tanya dokter.